Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat yang selalu kita butuhkan. Alhamdulillah kepada Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya dengan kalimat sederhana ini saja, maka segala kebutuhan yang kita butuhkan di roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi. Dan juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling pantas untuk kita cintai, melebihi diri kita sendiri, orang tua dan pasangan hidup. Manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa hukum halal haram yang telah dia bolehkan dan dia larang sebagai pencipta kepada kita semua makhluknya, sehingga kita punya panduan hidup. Dan Allah sebagai pencipta bersama malaikat yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar dan selalulah saudaraku mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi. Kita melanjutkan bahasan kita dosa besar ke-52, masalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk keangkuhan dan yang semacamnya. Setelah pertemuan yang lalu kita bahas dosa besar ke-51, masalah menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Seperti biasa teman-teman sekalian, sebelum masuk panjang lebar ke tema, maka saya biasanya merincikan judul sehingga pada saat masuk ke masalah tema kita sudah bisa memahaminya. Berbicara dosa besar ke-52 ini sebenarnya berbicara masalah pakaian dalam Islam. Dan memang kita tahu agama kita ini sangat lengkap, membahas segala sesuatunya, tidak ada yang terkecuali, semuanya lengkap. Dalam Islam teman-teman sekalian, tubuh yang Allah titipkan ini harus dirawat, harus dijaga. Kita tahu dalam Islam ada mandi wajib, ada mandi Jumat, ada mandi haid, ada mandi nifas. Nabi SAW menyuruh jenazah dimandikan, padahal sebentar lagi akan dihancurkan oleh tanah jasadnya. Tetapi begitulah, Islam menyuruh kita untuk merawat jasad yang sedang Allah amanahkan ini. Kita tahu dalam wudu ada membasuh wajah, telapak tangan, kepala, kaki. Ada juga adab yang harus dijaga dalam tubuh kita seperti merapikan atau memotong kumis, kemudian memelihara jenggot, memotong kuku, menyikat gigi, ya. Kemudian juga merawat mata dengan menggunakan celak yang Nabi SAW sebutkan dengan ithmit. Kemudian juga kita tahu memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, semuanya itu dijadikan sebagai bagian dari ibadah dalam merawat tubuh ini. Dan kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling bersih, wangi. Jadi keliru sekali kalau ada orang menyatakan dirinya pengikut Nabi SAW tapi tidak peduli dengan masalah-masalah seperti ini, karena ini adalah hal yang mendasar. Tubuh ini juga setelah perawatan tadi secara internal di dalam dianjurkan untuk dikemas, dibungkus, yang kita biasa namakan dengan pakaian. Pakaian ini Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyebutkan secara global. Dia dalam salah satu ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa libasut taqwa dzalika khair. Dan libas atau pakaian yang diikuti dengan ketakwaan itu jauh lebih baik. Ketakwaan maksudnya tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tidak ada pelanggaran di dalamnya, itu yang kita rincikan. Tentu pelanggaran banyak sekali ya. Seperti misalnya menggunakan warna yang dilarang, sempit, terlihat aurat. Ya. Kemudian juga diantaranya bahasan malam kita malam ini masalah menutup mata kaki bagi kaum laki-laki. Kemudian juga teman-teman sekalian, pakaian ini disebutkan juga dalam ayat yang lain tujuannya untuk menutup badan kita, menyelamatkan dari dingin, dari panas, dari gangguan-gangguan yang mungkin dengan pakaian ini malah bisa kita terjaga dari maksiat. Sebagaimana kita tahu kalau terbuka bagian dari tubuh kita maka akan lebih mempermudah orang lain menggoda atau kita tergoda. Jadi banyak sekali pengaruhnya pakaian ini. Makanya Islam peduli masalah itu. Bahkan Nabi SAW memilih kain baju beliau yang dijahit, yang dibuat baju adalah kain katun dari negeri Yaman.
kain yang lembut, yang dingin, yang nyaman, ya. Dan tidak pernah disebutkan kalau Nabi SAW itu menggunakan kain yang kasar, yang keras, sebagaimana sebagian orang menisbatkan diri pada Islam dan mengatakan ini bagian dari zuhud. Dan ini pemahaman yang salah sekali. Tidak pernah dari riwayat Nabi SAW menggunakan kain suf yang kasar. Tidak pernah Nabi SAW dikatakan pakai baju yang robek-robek. Semuanya pasti bersih, rapi, bagus. Dan Nabi SAW memilih warna-warna yang beliau suka. Di antaranya riwayat beliau memiliki baju warna putih, beliau memiliki baju warna hitam, beliau memiliki baju warna merah, ada warna hijau, berwarna-warni. Begitu pula dengan jubah, begitu pula dengan imamah beliau SAW, lapisan pelanahnya. Bahkan disebutkan dalam perang Khaybar, Jibril datang dalam bentuk sahabat Nabi Dihyal Kalbi, dan di atas pelana kudanya ada bludur berwarna biru yang ditunggangi oleh Jibril AS dalam kuda atau di atas kudanya. Jadi memang warna-warna, dan kita tahu juga dalam janji Allah berhubungan dengan masalah surga, pakaian di surga disebutkan segala macam tuh. Jenis-jenis pakaiannya, pakaian mereka dari sutra, pakaian mereka dari sutra yang tebal, sutra yang tipis, ya itu semuanya berarti memang Islam peduli dengan poin ini. Makanya kita juga harus peduli teman-teman sekalian. Jangan pernah kelihatan kumuh, jangan menggunakan baju-baju yang sudah tidak layak untuk dipakai. Tentu kecuali kalau orang itu tidak mampu ya, tapi kalau dalam kondisi kita mampu tidak boleh. Jangan membiarkan bau badan ada, rawat tubuh itu sehingga memang terlihat Islam di dalam diri kita. Ada sebagian orang subhanallah tidak peduli masalah ini, ngomong sama orang lain, kalau kita di sebelahnya mungkin kita bisa pingsan karena baunya, ya. Bau mulut, kalau ngomong tidak enak, dekat sedikit dengan badannya bau ketiaknya nggak enak. Salaman sama dia tangannya bekas beringus, digosok-gosok salam. Kotor sekali. Kenapa harus kotor ini? Ya. Kita lihat tunggangan dia, tundaraannya, sendalnya, apalah. Tidak ada kelihatan di situ bekas nikmatnya Allah. Kenapa teman-teman sekalian? Peduli dengan kebersihan, peduli dengan kerapian penting dalam Islam. Dan kalau diniatkan ibadah jadi ibadah, kalau diniatkan kena perintah agama ibadah itu. Ibadah. Ada beberapa adab-adab yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Beliau merangkum, kurang lebih ini dirangkumkan. Beliau mengatakan beberapa adab-adab dalam pakaian harus diperhatikan tentunya. Seperti bagi laki-laki tidak boleh menggunakan sutra dan juga emas karena digabung ke dalam emas. Semua jenis sutra dijauhi oleh seorang muslim laki-laki. Ini ada hikmah-hikmah, diantaranya ulama mengatakan kulit laki-laki tidak sejalan atau tidak bisa ketemu dengan sutra karena sutra terlalu lembut, ya, itu tidak ketemu dengan kulit dia. Sebagaimana juga emas, maka akan mendatangkan alergi, akan mengubah karakter dia, dan banyak hal yang disebutkan oleh para ulama. Beda dengan kaum wanita, memang dasarnya sesuai dengan kulit mereka. Laki-laki ditugaskan oleh Allah untuk mengantar jenazah, jihad, cari nafkah di luar rumah. Sudah disiapkan kulit kita ini untuk hadapin matahari, cuaca yang ekstrim, dingin, panas, segala macam, ini sudah biasa. Beda dengan perempuan. Maka tentu jenis pakaiannya pun berbeda. Jenis pakaian pun memang dasarnya berbeda. Sutranya tidak dibolehkan karena memang Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Abu Daud dengan sanad Hasan dan Ruwan Nasai meriwayatkan, dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dan mensahihkan hadis ini. Beliau mengangkat SAW di tangan kanannya emas dan di tangan kirinya sutra, lalu beliau mengatakan inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, kedua benda ini diharamkan untuk untuk laki-laki dari umatku. Kemudian juga poin kedua saya langkahi di sini, adab yang beliau sebutkan adalah tidak boleh isbal. Ini akan menjadi kita bahasan nanti insyaallah. Tapi beliau mengatakan tidak boleh laki-laki memanjangkan celana panjangnya menutupi mata kakinya, ataupun jubah yang diulurkan dari atas dan bukan dari bawah. Itu hadisnya akan kita sebutkan nantinya, tentu ada hadis Bukhari, semua yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Yang punya HP tolong di silent dulu ya, di silent dulu supaya tidak ganggu khusyuan kita. Kemudian bagi wanita sebaliknya, kalau laki-laki kita tidak boleh tutup mata kaki, kalau perempuan malah dianjurkan menutup mata kakinya. Juga menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, dan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab
Surah nomor 33 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, dari kepala sampai ke kakinya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maksudnya orang tahu ini muslimah. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga selanjutnya yang keempat yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah seorang muslim tidak dibenarkan menutup kain ke seluruh tubuhnya dan tidak menyisakan tempat keluar untuk kedua tangannya, atau mungkin selimut yang dililit untuk seluruh tubuhnya. Seperti itulah kurang lebih. Karena Rasulullah SAW melarang menggunakan sandal dengan satu kaki, ya, atau menggunakan sandal yang menggunakan sandal satu kaki. Dia boleh pakai dua-duanya atau dia lepaskan dua-duanya. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk adab dalam pakaian, walaupun itu adalah sandal, karena sandal biasanya ya bergabung atau pelengkap dari pakaian, karena tidak mungkin ada orang telanjang lalu pakai sandal kan gitu. Tapi umumnya orang pakai sandal kalau sudah berpakaian, dia pelengkapnya, sepatu sandal pelengkap dari pakaian, maka dia masuk dalam adabnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal saja, namun hendaknya memakai keduanya atau melepaskannya sama sekali. Termasuk juga di sini adalah pakaian. Jadi dia tidak boleh mengeluarkan tangan kanannya saja lalu tangan kirinya tidak misalnya. Ya, karena ini pernah saya lihat di salah satu majalah, tidak sengaja saya buka waktu lagi di penerbangan, tertulis itu model pakaian terbaru. Ya. Tapi di situ memang ditulis, memang judulnya itu model pakaian yang tidak sempurna. Jadi diperlihatkan ada satu laki-laki seperti orang Jepang gitu ya. Itu bajunya ada, dia masukkan tapi tangannya enggak keluar dua-duanya di dalam. Atau satu dibuat lubang, tangannya bisa keluar, yang satu enggak. Dianggap itu modern. Allahu alamin, dari mana modernnya gitu. Kemudian dilarang juga yang kelima, laki-laki menggunakan busana muslimah, perempuan, dan perempuan tidak boleh menggunakan busana laki-laki. Walaupun bercanda, walaupun mencontohi, walaupun meminjam. Mungkin teman-teman bilang, saya nggak mungkin pakailah baju perempuan, misalnya ikhwar sini atau laki-laki, atau ibu-ibu di belakang mengatakan tidak mungkin saya pakai baju laki-laki. Tapi banyak orang gunakan pakaian baju pasangannya. Misal karena buru-buru mau ke dapur, lalu si istri memakai kemeja suaminya. Contoh saja, dia tidak maksud apa-apa, tapi ini masuk dalam larangan, tidak boleh. Atau mungkin laki-laki buru-buru mengambil air minum, dia pakai daster istrinya. Mungkin. Yang ketawa mungkin pernah coba ini. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menyerupai dalam segala hal, gerak-gerik jalan, cara ngomong, ya, apalah, walaupun dia bercanda ini nggak boleh semuanya. Allah melaknat artinya mengangkat berkah hidupnya, diantaranya menggunakan pakaiannya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sama juga dikatakan Allah melaknat laki-laki yang mengenakan busana wanita dan wanita yang menggunakan busana laki-laki. Jadi dilaknat memang tidak boleh, maka harus dihindarin. Kecuali kalau memang pakaian itu dasarnya dikenal di satu wilayah, memang laki-laki sama perempuan gunakan, seperti sarung misalnya. Sarung sudah umum, laki-laki perempuan menggunakan. Makanya tidak dianggap pakaian yang dilarang, karena sudah umum, orang semua tahu perempuan bisa pakai, laki-laki bisa pakai. Yang keenam, bagi muslim jika hendak mendahulukan sisi kanan, dia mendahulukan bagian kanan dari tubuhnya kalau menggunakan pakaian ataupun sendal atau semua kegiatannya. Tapi kita di sini bahasanya dalam masalah pakaian. Dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim disebutkan, Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha sangat suka ya mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, bahkan segala urusannya atau semua urusannya. Yang selanjutnya,
Hendaknya ketika pakai baju, sorban, kopiah yang baru dan jenis pakaian lainnya yang baru pula ia mengucapkan doa. Doa ini disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Abu Dawud tentunya. Yang kata Nabi SAW kurang lebih artinya, doanya begini, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, hanya bagimulah segala pujian, engkau yang telah memberikanku pakaian ini. Aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikan dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Tentu juga ada tambahan-tambahan yang lain teman-teman sekalian, ini cuma sebagian yang dirangkumkan. Di antaranya adalah seseorang harus menghindari pakaian-pakaian syuhrah. Dan juga pakaian yang memamerkan aurat. Pakaian syuhrah artinya pakaian yang membuat orang menyoroti dan menilai negatif, ya. Kecuali memang di wilayah itu dasarnya itu pakaian dasar. Seperti misalnya kita mungkin kalau pakai baju di Indonesia yang terlalu menyolok, merah yang terlalu menyolok atau kuning yang terlalu menyolok, ya, sehingga membuat orang menilai negatif, maka ini dilarang. Ini dilarang. Saya bilang tadi kecuali di wilayah yang dasarnya memang itu dikenal sebagai pakaian orang. Seperti kalau kita lihat pakaiannya teman-teman dari Afrika, memang mereka biasa pakai itu. Warnanya kuning kemudian ditambah dengan bunga-bunga, kembang-kembang, tapi laki-laki yang pakai, gitu kan. Cuma memang itu sudah pakaian negara mereka. Memang sudah dijadikan sebagai sebuah pakaian dan itu dianggap pakaian laki-laki, maka tidak masuk dalam larangan. Atau mungkin laki-laki pakai warna khas perempuan, seperti laki-laki pakai pink misalnya. Ya. Maka itu dianggap aneh ini, yang sudah warna khasnya perempuan, gitu kan. Ini semua termasuk hal yang dilarang. Ini kurang lebih adab-adabnya. Salah satu yang dilarang teman-teman sekalian, bagi laki-laki tidak boleh menutup mata kakinya. Jadi ini harusnya dibuka, diperlihatkan telapak atau mata kaki dia. Disebutkan dalil yang pertama disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Setelah beliau mengatakan dosa besar ke-52 menjulurkan pakaian melebihi mata kaki sebagai bentuk keangkuhan dan yang semacamnya, maksudnya semacamnya walaupun tidak angkuh. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud angkuh adalah menutup mata kaki bagi laki-laki. Dianggap memang dalam pandangan Allah itu dianggap angkuh, walaupun antum bilang saya tidak sombong kok. Karena Allah larang memang, tidak dibolehkan. Terbukti dari sabda-sabda baginda Nabi SAW, diantaranya hadis yang sudah sangat masyhur, riwayat Bukhari dalam Kitabul Libas, nomor 5787 dan juga An-Nasai sebutkan dalam Kitabuz Zina, dan ini disebutkan nomor hadisnya 207. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Sarung atau pakaian manapun yang diulurkan dari atas ke bawah lebih dari mata kaki, maka itu akan masuk ke dalam api neraka. Perhatikan di sini teman-teman, perkataan Nabi SAW tidak disebutkan dengan keangkuhan. Ada orang bilang kan dalil-dalil tentang masalah isbal itu khusus untuk orang sombong. Pilah ini teman-teman, ada hadis yang membahas masalah kesombongan dan siksaannya lebih pedih dibandingkan dengan ada juga hadis, bukan dibandingkan, ada juga hadis yang menyebutkan tentang tidak bolehnya isbal atau menutup mata kaki walaupun tidak sombong. Jadi jangan cuma dipukul rata semuanya, kalau saya tidak sombong berarti nggak ada masalah. Enggak, bukan itu, memang ada larangannya. Hadis di antara tadi yang baru kita sebutkan ini hadis yang tidak menyebutkan masalah keangkuhan sama sekali, karena dikatakan sarung atau pakaian yang diulurkan dari atas ke bawah melebihi mata kaki bagi laki-laki, maka itu pasti masuk neraka. Berarti nggak ada penyebutan sombong atau tidak sombong. Bahkan tadi dalam tafsir surah Luqman 18 kata ulama, yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi dengan sombong adalah menutup mata kaki bagi laki-laki. Jadi walaupun dia tidak mengatakan saya tidak sombong kok, tapi itu cirinya orang sombong yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang sombong teman-teman sekalian berbeda ancaman-ancamannya, nanti akan kita bacakan. Di antara hadis yang menjelaskan sombong atau tidak sombong, isbal tetap haram, tidak boleh tutup mata kaki bagi laki-laki adalah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman nomor 106, Abu Dawud dalam Kitabul Libas disebutkan nomor 4087,
At-Tirmidzi dalam Kitabul Buyu' disebutkan hadisnya nomor 1211 dan An-Nasai dalam Kitabul Buyu' nomor 245. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halifi kadzib." 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat pada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, maksudnya tidak akan bantu di timbangan amal. Kalau dia lagi butuh dimaafkan kesalahannya supaya lolos ke surga, Allah nggak bakal bantu. Dan juga mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi 3 ancaman. Allah tidak akan lihat sama sekali, Allah juga tidak akan bantu mereka disucikan di timbangan amal, juga Allah akan siapkan azab yang pedih. Yang pertama disebutkan al-musbil, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, dan tidak ada kata-kata sombong. Tidak ada penyebutan sombong di sini. Dia sudah ancaman jelas. Kemudian yang kedua adalah mannan, orang yang sibuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang sibuk mengingatkan kebaikannya. Ini ada bahasan sebenarnya, masalah mannan teman-teman sekalian, yang tidak boleh kalau tidak ada sebab, antum tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada jasa yang memang Allah berikan itu kewajiban, seperti misal orang tua pada anak, itu enggak masuk dalam mannan ya. Jadi kalau orang tua kita bilang, "Nak, kan ayah sama ibu sudah besarin kamu," ini bukan mannan, ini haknya dia menyebutkan itu, supaya menyadarkan kita kalau kita harus bakti, itu boleh. Tapi enggak boleh kita balik, anak bilang, "Ayah, saya kan sudah biayai ayah 10 tahun." Enggak boleh, ini mannan di sini. Tapi kalau orang tua kepada anak enggak masuk. Masuk dalamnya ini adalah suami kepada istri, ini enggak masuk mannan. Tapi kalau memang dia mau ingatkan istrinya, karena dia memang penaungnya, dia bilang, "Kenapa misalnya mau cerai? Bukankah sudah saya penuhi semuanya? Saya sudah siapkan kendaraan, saya sudah siapkan ini, saya sudah siapkan itu, kan sudah ada." Dia menyebutkan ini untuk menyadarkan istrinya kalau jangan sampai kau kufur nikmat. Ini enggak apa-apa. Ini bukan mannan, kan gitu. Bukan mannan gitu. Tapi dia boleh dibalik sama kasus anak tadi. Enggak boleh istri bilang sama suaminya, gitu kan, "Saya kan sudah layani kamu 10 tahun." Gitu kan. Maka harusnya begini dan begitu. Ini enggak boleh dibalik. Sama kasus orang tua dengan anak. Hukum syar'inya begitu. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah orang yang ketiga yang akan disiksa oleh Allah ini adalah orang yang bersumpah palsu demi untuk melakukan barang dagangannya. Tapi saksi bahasan kita di sini tidak disebutkan tentang masalah kesombongan dia. Bukti yang lain kalau isbal itu menutup mata kaki teman-teman sekalian masuk di dalam kesombongan walaupun dia tidak sombong adalah riwayat Nabi SAW. Kita dengarkan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ini tentunya diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Libas. Nomornya 4084. Jadi ini bisa dicek nanti tentunya kalau untuk mau memastikan kembali. Kemudian juga hadis ini cukup panjang dan Tirmidzi menyebutkan juga ini di dalam kitab Al-Isti'dzan nomor 2722 dan 2723, di mana Jabir bin Salim berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, "Iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhyalah wa innallaha la yuhibbul makhyalah." Jauhi olehmu perbuatan memanjangkan mata kaki sampai jauhi olehmu memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki atau menutupi mata kaki, karena itu bagian dari keangkuhan. Perhatikan apa tadi yang saya bilang, kalau walaupun dia tidak sombong, sebenarnya menutup mata kaki dengan celana atau sarung atau thawb ya, gamis, itu sudah masuk dalam itu ciri kesombongan walaupun dia tidak sombong di sini. Ini sekaligus kita menegaskan tentang banyaknya orang yang mengatakan tidak, kalau tidak sombong enggak masalah kok. Padahal menutup itu di mata Allah dan Rasulnya adalah kesombongan. Perhatikan kata Nabi SAW kepada Jabir bin Salim, jauhi, jangan sampai kamu lakukan perbuatan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, karena itu termasuk keangkuhan dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang angkuh. Jelas sekali ya, berarti dalilnya menggambarkan kepada kita tentang tidak bolehnya sama sekali menarik pakaian tersebut ya, menutupi mata kaki bagi laki-laki walaupun ya dia tidak sombong. Yang dia bilang tidak sombong dalam dunia, tapi itu bagian daripada ciri orang sombong ya. Dan semua yang Allah murkahi, Allah larang, seperti sifat sombong, ya khianat, apa saja.
Kemudian ada satu simbol atau seperti sebuah gambaran, kalau ini ciri khasnya mereka, maka kita tidak boleh lagi lakukan itu, harus dihindari, tidak boleh sama sekali, gitu kan. Jadi kalau misal di satu negara terkenal, ini contoh saja ya, misal perempuan pezina itu punya ciri khas, misal mereka menggunakan, ini contoh saja, saya tidak katakan ini terjadi ya, tapi ini contoh, misalnya dia menggunakan anting misalnya di alisnya, misal ini sudah ditahu di situ ciri khasnya pezina, atau dia taruh anting di hidungnya misalnya, di hidung atau di kuping dibolehkan bagi wanita, tetapi kalau di satu negara sudah menjadi simbol bagi satu kemaksiatan, seperti kasus simbol pezina, orang tahu itu pezina dengan cara seperti itu, walaupun dia perempuan baik-baik, ini nggak boleh lagi dia lakukan, dia harus hindari. Sampai salah satu riwayat yang dinukil dari Nabi SAW dikatakan, jangan menyerupai apapun yang merupakan ciri khas kaum yang pernah dihukum oleh Allah. Di antaranya ulama rincikan adalah kaum Lut misalnya. Kaum Lut itu mereka punya ciri khas teman-teman sekalian, karena mereka suka homoseksual, mereka pakai cincin di dua jari ini, di telunjuk sama jari tengah, di telunjuk sama jari tengah. Maka ulama mengatakan ini harus dihindari. Walaupun kaum Lut sudah dihancurkan, karena merupakan ciri khasnya mereka itu. Dan Nabi SAW contohkan menggunakan di jari kelingking, misal cincinnya. Maka dihindari dua jari ini. Ini contoh saja ya. Maka kalau sudah menjadi ciri khas nggak boleh sama sekali. Ini contoh. Nah, sekarang saya tidak sombong, walaupun saya pakai celana di bawah mata kaki saya. Cuman itu dalam pandangan syariat sudah bagian dari kesombongan. Orang sombong memang sudah akan begitu cirinya. Makanya disuruh tinggalkan. Jelas Amin? Nah. Sekarang kita masuk ke dalil yang melarang dengan kesombongan, lebih tegas lagi nih. Kalau tadi tanpa sombong pun sudah masuk dalam ciri-cirinya orang sombong. Bagaimana kalau dasarnya dia ikuti dengan kesombongan? Dia merasa bahwasanya dia lebih dari orang lain, kan gitu. Ikhwan merapat tolong, yang di belakang silakan merapat supaya yang lain bisa dapat tempat. Masih bisa maju-maju. Kata Nabi SAW, kita lihat masalah dalil isbal, tutup mata kaki bagi laki-laki, diikuti dengan kesombongan. Kalau tadi tidak sombong pun dilarang. Sekarang kalau ikut kesombongan, perhatikan, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Libas, nomor 5788. Tentu bagi teman-teman yang pegang buku ini, dalilnya saya susun ya. Jadi tadi kita membahas, saya pilih dalil-dalil dari buku kita ini yang memang berbicara masalah tidak sombong. Sekarang kita kembali menyusun lagi dalilnya yang sudah ada di buku Imam Az-Zahabi ini rahimahullah, yang ada kesombongannya. Di antaranya disebutkan masih di halaman 144 kalau yang pegang buku, yang Nabi SAW mengatakan, la yandurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan pernah melihat di dunia dan di akhirat. Allah tidak akan peduli dengan orang itu, orang yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong. Berarti di sini ada masalah kesombongan. Ini hukumannya berbeda, plus ekstra. Ya, tidak sombong pun tadi sudah dapat dosa, sombong berarti ada double di sini. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari dalam Kitabul Libas menyebutkannya nomor 5789 dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas nomor 2088. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh murajjil ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi idh khasafa Allahu bihi al-ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang laki-laki berjalan dengan memakai pakaian yang membuatnya ujub, bangga diri karena dianggap baju bagus, baju baru dan seterusnya, dengan kepala yang rambutnya gondrong, maksudnya rambutnya ini banyak dan tidak, dia jalan untuk menunjukkan kesombongan. Gondrong tidak dilarang ya, karena Nabi SAW biasa membiarkan sampai di pundaknya. Artinya ada rambut yang dibolehkan di sini kalau dipanjangkan. Beberapa sahabat juga memanjangkannya. Tetapi yang dimaksud adalah memang sengaja dia mau menunjukkan kesombongannya. Dikatakan dan angkuh ketika berjalan, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam tanah dan dia terus meronta-ronta di dalam tanah sampai hari kiamat. Ulama hadis berselisih pendapat di sini. Apakah orang ini orang terdahulu sebelum kita dari Bani Israel atau terjadi pada umat Muhammad SAW? Khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan ini adalah Bani Israel
yang memang tadinya jalan sombong, dia tutup mata kakinya dengan pakaiannya, kemudian dia sengaja menunjukkan kesombongannya di rambutnya, di pakaiannya, lalu kemudian dia jalan Allah tenggelamkan, dan dia meronta sampai hari kiamat, memang Allah SWT siksa dia dengan cara itu. Pendapat yang kedua mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW, dan terjadi pada siapapun yang melakukan perbuatan ini sengaja jalan dengan sombong, menghina orang lain dengan pakaiannya, dengan rambutnya, maka bukan mustahil Allah tenggelamkan ke dalam tanah dan dia akan meronta dengan siksaan sampai hari kiamat di dalam tanah itu. Hadis yang lain teman-teman sekalian, yang ketiga berhubungan dengan masalah larangan isbal diikuti dengan rasa sombong, adalah hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan isnadnya sahih. Abu Daud sebutkan dalam Kitabul Libas nomor 4085, An-Nasai sebutkan dalam Kitabuz Zina nomor 206. Kata Nabi SAW, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah man jarra minha syai'an khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu bisa terjadi pada sarung, baju dan surban. Tentu sarung masuk dalamnya celana sekarang. Maka barang siapa yang menjulurkannya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, ada tambahan masalah sombongnya, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ya, Allah tidak akan peduli. Saya pernah jelaskan teman-teman, kalau misalnya antum bertanya, apa sih masalahnya kalau tidak dilihat sama Allah? Saya pernah kasih gambaran, bayangkan kalau kita bertamu di rumah orang, diundang iya, seperti kita hari kiamat datang, dibangkitkan sama Allah. Tapi begitu masuk ke dalam rumah orang tersebut, semua tamu disapa kecuali kita. Semua dipersilakan makan, dipersilakan minum, ditegur, sapa lewat depan kita, enggak ditegur sama sekali. Kita risih sendiri. Gambarannya, gitu kan? Allah SWT sangat dibutuhkan pada hari kiamat karena Dia Maha Pengampun. Dia bisa masukkan ke dalam surga atau lempar ke dalam api neraka, pencipta. Maka kalau Allah tidak lihat, bagaimana keadaannya itu? Akan sangat rumit gitu. Ini ancamannya. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis disebutkan oleh Abu Daud dalam Kitabul Libas nomor 4086, dan ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fatawadda fadhahaba fatawadda thumma jaa faqala idhhab fatawadda." فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. Kata Abu Hurairah anhu, ketika seseorang sedang sholat di hadapan Nabi SAW dan orang itu isbal, mata kakinya tertutup pada saat dia sholat, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, pergilah, disuruh batalin sholatnya, wuduklah. Maka orang itu pun pergi lalu berwuduk. Lalu kemudian dia datang, maka Nabi SAW berkata lagi, maksudnya dia datang sini, dia sholat lagi, Nabi mengatakan lagi, pergilah, suruh batalin, wuduklah. Disuruh wuduk kembali, yang kedua kali. Orang itu pun pergi lalu berwuduk. Lalu kemudian seseorang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa anda memerintahkannya untuk berwuduk berulang kali, lalu anda diam terhadapnya, tidak dijelaskan apa masalahnya? Beliau menjawab, hal itu karena dia sholat dengan memakai sarung yang isbal, dan sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang pakaiannya isbal. Gitu kan? Jadi larangan di sini, artinya sholatnya bisa tidak sah. Ini tentu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, salah satu perawi hadis yang salah satu ulama yang mempelajari ilmu hadis, yang beliau mengatakan hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Menurut beliau, ada ulama hadis yang menanggapi lagi ini, Allahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya tentang masalah juga sombong dalam isbal, ini adalah hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan Bukhari dalam Kitabul Libas nomornya 5791 dan 5784, dua kali Imam Bukhari sebutkan. Kata Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala la yandurullahu ilaihi yawmal qiyamah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an ata'ahadah. Faqala innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Barang siapa yang menjulurkan sarungnya melebihi mata kakinya dalam keadaan angkuh, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sungguhnya kain sarungku sering melorot, kecuali aku terus menjaganya dengan cara membetulkannya. Maka beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu tidak termasuk orang-orang yang melakukannya dengan angkuh.
Perhatikan teman-teman, ada sebagian orang saya dengar mereka mengatakan riwayat ini, riwayat Abu Bakar yang Nabi mengatakan kau bukan orang yang sombong, berarti boleh orang pakai tutup mata kaki yang penting tidak sombong. Ini orang tidak jeli membaca hadis. Perhatikan di sini. Saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, barang siapa yang menjulurkan sarungnya atau celananya melebihi mata kakinya dalam keadaan angku, maka Allah tidak akan melihat padanya hari kiamat. Itu ancaman Nabi SAW. Perhatikan apa kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku sering melorot, kecuali jika aku menjaganya. Artinya Abu Bakar tidak isbal, ya kan? Cuman sering turun, lalu saya tarik lagi ya Rasulullah. Apakah naik turunnya sarungku ini sesekali menutupi mata kaki termasuk ancaman itu? Itu makna hadisnya. Bukan berarti disalahgunakan teman-teman. Dikatakan Abu Bakar, seakan-akan mereka mau bilang Abu Bakar itu musbil. Ini sering kita dengar ya. Abu Bakar itu kan hadisnya Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak sombong. Artinya dia mau bilang Abu Bakar itu isbal. Padahal ini keliru ini. Perhatikan Abu Bakar di sini mengatakan sekali lagi kalimatnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku melorot, artinya menutupi mata kakiku, gitu kan? Menutupi mata kakiku. Kecuali kalau aku terus menjaganya. Jadi sering naik turun, gitu. Aku tarik lagi, nanti dia melorot lagi. Karena Abu Bakar orangnya badannya kecil, sama kurus maksud saya. Ya. Maka di sini berarti Abu Bakar bukan musbil. Sekali lagi, Abu Bakar tidak isbal teman-teman. Cuma kadang-kadang jatuh, akhirnya melorot, gitu kan? Kayak kita biasa mungkin celananya kebesaran, lalu dia pakai ikat pinggang, kemudian melorot, lalu dia tarik sama dia ke atas. Nah ini tidak masuk dalam isbal ini. Walaupun kadang-kadang jatuh, karena dia tidak, memang asalnya tidak isbal. Bisa ditangkap ya? Karena ini bahaya ini, orang menganggap Abu Bakar musbil itu. Kalau orang bilang hadisnya Abu Bakar, buktinya Abu Bakar karena tidak sombong, maka Nabi bilang kamu bukan termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Maksudnya Nabi bilang, kalau begitu hai Abu Bakar, kamu tidak isbal tapi turun lagi, kamu tarik lagi. Nah itu tidak masuk orang yang sombong. Kalau perilaku seperti itu bisa ditangkap ya. Ini penting karena ini kesannya menyalahkan Abu Bakar dan seakan-akan Abu Bakar itu musbil. Ini jangan salah paham. Lafaz hadisnya jelas ya. Dianjurkan teman-teman sekalian untuk seseorang itu kalau dia mau menggunakan pakaian yang paling baik, kalau laki-laki paling ideal itu dia memperlihatkan sampai setengah betisnya. Kurang lebih begini, kalau mau diukur satu jengkal, jadi ujung jari kelingking kita ini diukur di awal tumit, diukur kemudian dinaikkan ke atas. Nah ini kurang lebih ujung jempol ini sudah masuk di setengah betis itu. Ini idealnya kalau orang mau melakukan itu ya. Tapi kalau dia mau dibawanya lagi nggak masalah, yang penting jangan tutup mata kakinya. Jangan tutup mata kaki, ini memang larangan. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis. Hadis ini riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Libas nomor 4093 dan Ibnu Majah dalam Kitabul Libas nomor 3573. Kata Nabi SAW, izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. Sarung atau pakaian orang mukmin yang paling ideal adalah sampai tengah kedua betisnya. Juga sabda Nabi Abu Sa'id al-Khudri mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih juga. Abu Dawud ini menyebutkan nomor 4093, Imam Ahmad nomor 30, Ibnu Majah juga menyebutkan nomor 3573 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah. Ibnu Umar dikatakan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, izratul muslimi ila nisfi saq wala haraj aw wala junah aw la junah fima bainahu wa bainal ka'bain ma kana asfala minal ka'bain fa huwa finnar wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Hadis ini sebelum saya baca terjemahannya menggabungkan antara dua larangan. Isbal tidak sombong sama isbal sombong. Ini gabungannya, dua-duanya. Kalau tadi kita pilahkan jadi dalilnya, ini dalil menjelaskan menggabungkan keduanya. Apa kata Nabi SAW? Sarung atau pakaian seorang mukmin adalah sampai setengah betis, tapi tidak apa-apa atau tidak mengapa di antara itu dengan kedua mata kakinya. Jadi setengah betis ke bawah lagi sampai ke mata kakinya, gitu kan? Jangan dia tutup mata kakinya. Dikatakan di sini, sedangkan yang di bawah mata kaki, nutupin mata kaki sampai ke bawahnya, maka itu adalah di neraka.
Dan barang siapa yang menjulurkan sarungnya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Perhatikan kalau kita bagi dua hadis ini, potongan pertamanya begini. Sarung seorang mukmin adalah sampai setengah betis, tapi tidak apa-apa atau tidak dosa di antara kedua mata kaki tersebut. Siapa yang di bawah mata kaki, maka itu di neraka. Ini ancaman teman-teman, potongan hadis, sombong nggak sombong kena, kan gitu. Kalau sombong ditambah penutupan hadis mengatakan, dan barang siapa yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya dalam keadaan sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya hari kiamat. Perhatikan digabung keduanya. Jadi sekali lagi jangan terpengaruh dengan waswas syaitan seakan-akan kalau tidak sombong maka nggak ada masalah. Apalagi istidlalnya tadi mengambil hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Dan yang terakhir teman-teman, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan hadis ini riwayatkan Imam Muslim, disebutkan dalam Kitabul Libas nomornya 2086. Ibnu Umar berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha, faqala ya Abdullah irfa' izarak, farafa'tuhu, thumma qala zid, fazidtu, fama ziltu ataharraha ba'd. Aku pernah lewat di hadapan Rasulullah SAW dan sarungku sedikit melorot ke bawah. Perhatikan, Ibnu Umar pun tidak isbal, tapi melorot, jatuh karena longgar. Ya, jangan lagi ditarik, ini dalil kalau Ibnu Umar isbal, kemudian lalu tidak apa-apa kalau tidak sombong. Ya, maka beliau bersabda, hai Abdullah, angkat sarungmu, naikkan di atas mata kaki. Maka aku pun mengangkatnya, kemudian beliau berkata, tambah lagi ke atas, karena masih pas di mata kakinya. Lalu aku terus mengangkatnya lebih tinggi dan senantiasa mencermatinya. Setelah itu aku tidak pernah lagi membiarkan celanaku untuk jatuh lagi. Dan ini teman-teman sekalian, sekaligus saya sebutkan riwayat Ibnu Umar ini penting sekali bagi teman-teman yang masih setengah-setengah untuk menggunting celananya. Jadi ada orang begitu, dia biarin panjang. Kalau tidak ada ikhwah, dibiarin panjang. Di tempat yang mungkin umum, dia jalan di mall, tidak ada yang lihat, musbil. Masuk pengajian, ditarik ke atas, digulung di perutnya. Nah, ketahuan ya. Nggak boleh. Kita takutnya sama Allah, bukan sama ikhwah. Nah, bukan sesama orang. Enggak. Kenapa kalau digunting teman-teman? Digunting tidak perlu lagi tarik-tarik. Udah jelas-jelas gitu kan. Dan syaitan sudah tidak bisa goda kita di situ. Atau sebentar nanti digulung, sebentar lagi digulung. Kecuali kalau memang betul-betul kita lagi jalan, celana kita kotor, kena najis, sobek, kita mampir ke toko, beli, nggak ada celana, harus beli dan belum bisa dipotong. Kalau kita nggak pakai, nggak bisa sholat. Lalu kemudian kita gulung, kondisi ini berbeda. Tapi nanti sebentar dia pulang dipotong sama dia. Jadi jangan ragu-ragu dalam memotong ini. Dan kalimat penutup saya, kalau ada yang masih merasa malu karena celananya di atas mata kaki, teman-teman sekalian, ada orang di mall jalan lebih tinggi lagi sampai lututnya, nggak malu. Jalan muter-muter di mall, celana puntung, jalan. Ada lebih gila lagi, di atas lagi, setengah, pahanya kelihatan. Nggak malu itu. Kenapa antum malu hanya angkat sedikit? Hah? Sudah siap ini? Siap gunting ya sebentar. Yang masih panjang saya gunting celananya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.